September lalu sempat beredar wacana Undang-Undang Bank Indonesia mau direvisi, dan revisi tersebut sempat membuat sentimen negatif pada harga obligasi. Dia sempat turun sedikit dan kenaikan harganya menjadi agak terbatas setelah itu. Nah, apa yang sebenarnya menjadi concern daripada investor untuk Undang-Undang Bank Indonesia? Jadi berdasarkan sumber yang saya dapat dari Kontan, berikut ini adalah poin-poin revisi yang disampaikan oleh DPR kepada pemerintah. Ya, jadi ada kurang lebih pasal 7, 9, 10, 11, 34, 55, 56 dan seterusnya. Nah, apakah pasal-pasal ini ada yang positif dan negatif? Saya bahas satu-satu. Pasal yang positif pertama-tama adalah tentang ini, yang terkait dengan pasal 55 dan 75, ya, dan juga 56. Mekanisme pembelian surat hutang. Kalau misalnya pemerintah menerbitkan obligasi, dia tawarkan kepada masyarakat, yang beli bisa reksadana, investor perorangan, bank, asuransi, yayasan, investor asing. BI kalau berdasarkan aturan yang lama, belinya itu hanya boleh pada saat pasar sekunder. Jadi BI tidak boleh membeli pada pasar primer. Jadi dia bukan beli pas IPO, tapi diserap dulu oleh masyarakat, kemudian dibeli pada saat pasar sekunder. Nah, kalau di negara lain prakteknya sudah tidak demikian, karena kondisi COVID-19 yang membutuhkan penanganan khusus, seperti di Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang. Ketika pemerintah menerbitkan obligasi dan tidak terserap oleh masyarakat, langsung bank sentralnya bisa beli. Ya, bahkan dia bisa beli langsung semua jumlahnya, sehingga kebutuhan pendanaan pemerintah terpenuhi. Nah, karena undang-undangnya belum memperbolehkan untuk itu, di sini disebutkan pemerintah berkoordinasi dengan BI saat akan menerbitkan surat utang negara. BI dapat membeli surat utang negara di pasar primer untuk operasi pengendalian moneter atau pemberian fasilitas darurat. Jadi sini diatur, ya. Dan kemudian karena untuk kasus COVID-19 ini kan urusan kemanusiaan. Di sini dibahas BI dapat membeli sun tanpa bunga atau dengan harga diskon. Ya. Jadi karena dalam undang-undang memang BI itu diwajibkan untuk membukukan keuntungan juga. Kalau dia beli obligasi nggak ada bunga, tentu kan itu negatif. Ya, jadi di sini diatur di sini. Nah, di sini juga dilakukan memperbolehkan memberikan pembiayaan pemerintah sementara dan seterusnya. Nah, kalau di poin pasal kedua ini kita bisa melihat ini tentang bantuan likuiditas Bank Indonesia. Kalau secara teori dikenal sebagai lender of last resort. Jadi kalau perbankan memiliki kesulitan likuiditas, biasanya mereka coba pinjam dulu ke bank lain atau tarik deposito dari masyarakat. Kalau nggak bisa baru pinjam ke BI. Nah, kadang-kadang kalau last resortnya pinjam ke BI sudah terlambat. Di undang-undang ini diharapkan ada suatu revisi yang membuat bisa meminjam tanpa harus statusnya sudah darurat, apakah langsung melalui BI atau mungkin lewat LPS. Nah, jadi diupayakan supaya pinjaman kepada perbankan dapat dilakukan sebelum itu. Selama ini kalau BI menetapkan kebijakan, acuan utamanya adalah inflasi sama kurs nilai tukar. Nah, di sini ditambahkan melihat sasaran laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja. Nah, ini juga inline dengan bank sentral negara lain, di mana kalau mereka dalam menetapkan kebijakan suku bunga sudah tidak lagi lihat inflasi saja, tapi dia juga inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan juga lapangan kerja. Jadi kalau pengangguran banyak, dia naikkan tingkat suku bunga kan akan bikin ekonomi semakin susah. Ya, jadi ini beberapa kebijakan yang bersifat positif. Kalau begitu negatifnya di mana? Nah, di sini kalau kita lihat pasal 7, ada namanya Dewan Kebijakan Ekonomi Makro, di mana di sini disebutkan penetapan moneter dilakukan oleh Dewan Kebijakan Ekonomi Makro atau DKEM. Kemudian DKEM ini terdiri dari 5 anggota, Menteri Keuangan, 1 Menteri Perekonomian, Gubernur Bank Indonesia, Deputi Senior Bank Indonesia, sama Ketua OJK. DKEM ini diketuai oleh Menteri Keuangan. Dalam keputusan DKEM musyawarah untuk mufakat, dan kalau misalnya tidak hasilnya gubernur tidak dapat memufakati hasil musyawarah dengan DKEM, dapat mengajukan pendapatnya kepada pemerintah. Jadi selama ini bank sentral itu dikenal dengan independensinya. Jadi pemerintah urusi kebijakan fiskal, kemudian Bank Indonesia mengurusi kebijakan moneter. Dengan menempatkan Menteri Keuangan yang mengurusi kebijakan fiskal ditaruh mengetuai DKEM ini,
Berarti ada kesan seolah-olah independensi daripada Bank Indonesia itu akan dipengaruhi oleh pemerintah juga. Nah, apakah ini menjadi masalah? Kalau investor lokal rasanya tidak. Ya. Tapi kalau untuk investor asing, iya, karena investor asing menyukai bank sentral yang lebih independen. Nah, tapi dalam prakteknya kita harus melihat bahwa praktek seperti ini sudah terjadi di negara lain, bahkan negara yang maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan juga Eropa. Mereka juga dalam melakukan kebijakannya itu bank sentralnya sangat mendukung program negara dia. Ya. Nah, kalau Indonesia mungkin karena ada aturan, kendala aturan, perlu dilakukan revisi. Nah, jadi kalau untuk poin pasal 7, 9, 9A, B, C itu dianggap negatif oleh sebagian investor asing. Nah, sehingga kalau misalkan aturan disetujui, mungkin akan membuat sebagian investor asing yang memegang SUN untuk menjualnya dan bisa membuat harga obligasi negatif. Tapi kalau dalam pandangan aset manajemen, hal ini hanya sementara. Kenapa? Karena saat ini kepemilikan asing di SUN itu sudah semakin kecil. Awal tahun di 38%. Bulan Oktober ini mungkin tinggal sekitar 26-27%. Nah, kenapa? Asing ketika membeli surat utang negara, memang kalau mereka beli nominalnya besar, sehingga kebutuhan pendanaan itu diperoleh. Tapi sebagian daripada pembeli tersebut ada yang merupakan reksadana, ada juga yang merupakan traders, sehingga kalau mereka beli SUN, harganya naik, mereka segera menjual untuk menikmati keuntungan jangka pendek. Nah, ketika mereka menjual, uangnya mungkin tidak diinvestasikan kembali, tapi ditarik ke negara dia. Itu menyebabkan kurs kita berfluktuasi dan juga harga obligasi bergejolak dengan hebat. Nah, belajar dari pengalaman tersebut, sekarang kalau misalkan ada lelang surat utang negara, investor asing yang diprioritaskan itu investor asing yang investasinya jangka panjang. Jadi yang memang niat untuk beli sampai jatuh tempo, bukan untuk trading. Nah, karena itu investor-investor traders ketika mereka mungkin melakukan lelang, ketika mereka ikut lelang dan membeli, dikasih jatahnya lebih sedikit. Nah, sementara di sisi lain, investor lokal seperti bank, asuransi, dana pensiun, reksadana, termasuk Bapak Ibu semua investor retail yang sekarang sudah beli ori, beli suku retail, itu jumlahnya semakin lama semakin besar. Nah, sehingga kalau misalkan terjadi penjualan oleh asing yang menyebabkan harganya turun, saya sangat yakin itu akan ditampung oleh perbankan. Ya. Dan BI juga memiliki kepentingan untuk menjaga harga SUN. Kenapa? Karena kalau harga SUN turun terlalu dalam, itu menyebabkan kalau pemerintah menerbitkan surat utang baru, bunganya tinggi. Nah, sementara dalam kondisi pandemi begini, itu menjadi suatu hal yang negatif. Jadi BI sendiri juga mungkin akan beli di pasar sekunder untuk menjaga harganya. Jadi mungkin bagi investor asing, revisi Undang-Undang Bank Indonesia ini bisa menjadi sentimen negatif, tapi menurut saya seharusnya tidak berkepanjangan. Dan juga karena ada kemampuan uang yang sangat tinggi dari investor lokal, penurunannya menurut saya tidak akan terlalu dalam dan hanya berlangsung beberapa hari saja. Demikian pendapat dari panel aset manajemen, semoga bermanfaat.